Hai, gue Rio dan Gue Dinar, and welcome to Ekrut Decode. Halo semua, selamat datang kembali di Ekrut Decode. Di episode ketiga ini kita kedatangan Dinar Syahid, seorang data scientist di Telkom Indonesia. Pada episode ini kita akan membahas tentang roles data scientist bersama Dinar Syahid. Oke, sebelum masuk ke dalam pembahasan, jangan lupa subscribe dan nyalakan notification ya. Nah, di Ekrut Decode kali ini kita kedatangan experience secara langsung yaitu Dinar Syahid, seorang data scientist at Telkom Indonesia. Apa kabar Dinar? alhamdulillah baik. Gimana Rio? Baik juga. Apakah saja kesibukan akhir-akhir ini? Walaupun gue dalam kondisi WFH kali ini, tapi gue dipercayai untuk nge-lead dan juga nge-handle beberapa use case di internal. Ditambah lagi sekarang kan kondisi udah akhir tahun nih. Kita mungkin dikejar report-report insight dan juga prediksi di tahun depan itu seperti apa sih, supaya mungkin bisa digunakan untuk perancangan strategi di tahun depan selanjutnya kayak gitu. Terus gue juga ngisi beberapa training dan seminar terkait data scientist. Oh, berarti kalau di akhir tahun lebih banyak report untuk insight tahun depan ya? Betul, gitu. Karena kan di tahun depan ini mungkin ada beberapa kebijakan, misalkan harus ada pembelian perangkat baru, ataupun ada beberapa juga kita juga mungkin untuk ekspansi bisnisnya seperti apa gitu. Maka peran data scientist di situ kita bisa ngasih beberapa insight dan report prediksi kira-kira ini di tahun depan ini apa sih yang akan terjadi, satu, yang kedua apa yang harus kita lakukan gitu supaya kita bisa keep up sama perkembangan teknologi, yang kedua dengan kebutuhan user gitu. Oh, jadi itu salah satu tugas dan lingkup tanggung jawab ya? Iya, jadi sebagai seorang data scientist kita juga perlu ya mungkin punya beberapa tanggung jawab, mungkin seperti misalkan kita juga harus bisa komunikasi dengan stakeholder atau C-level untuk tahu sih apa sih itu pain problem di perusahaan kita gitu. Misalkan katakan gini, di tahun ini kita punya permasalahan active user di aplikasi kita itu menurun nih gitu dari tahun kemarin gitu. Nah, makanya kita harus cari tahu dulu nih. Kita cari tahu, oh ternyata pain problem dari stakeholder atau manager itu terkait active user yang menurun gitu. Nah, setelah itu sebagai seorang data scientist kita harus membuat list kebutuhan data dan juga membuat list teknologi yang akan kita gunakan, plannya seperti apa gitu. Nah, dari situ kita tahu kebutuhan data yang kita gunakan apa, terus kita bisa validasi data tersebut bisa dilanjutkan sebagai proses analisa atau insight. Lalu selanjutnya kita mungkin membuat sebuah model machine learning supaya membuat prediksi yang akan terjadi di tahun depan atau di tahun-tahun selanjutnya gitu. Oke. Tuh selanjutnya nih sharing pengalaman nih. Seperti apa sih perjalanan karir sebagai data scientist dari awal? Oke, sebenarnya latar belakang pendidikan gue itu bukan sebagai statistik ataupun information engineering ya gitu. Gue latar belakang dari teknik elektro atau lebih tepatnya telekomunikasi gitu. Terus gue berkecimpung sekitar 2 tahun 3 tahun itu sebagai engineer telco. Di tahun 2018 gue inget banget gue lihat satu report dari LinkedIn, emerging jobs report di tahun itu. Di situ dikatakan bahwa data scientist dan machine learning engineer sebagai pekerjaan yang dibutuhkan dan juga mempunyai perkembangan yang cukup pesat dari tahun ke tahunnya. Nah, gue kepo deh, apa sih ini data scientist, apa sih ini machine learning engineer. Gue googling gitu, terus gue cek apa sih skill set yang dibutuhkan gitu. Terus setelah gue tahu apa itu data scientist, terus gue tahu apa itu machine learning engineer, gue di kantor dipercaya untuk ikut training waktu itu, terkait machine learning dan juga data scientist. Lalu setelah itu gue juga dapat penempatan, kebetulannya gue dapat penempatan untuk machine learning project. Di situ gue mulai tertarik lebih jauh terkait dunia data scientist ya. Nah, udah gitu salah satu alasannya lagi di data science ini kita cukup bidang yang sangat challenging gitu. Teknologi berubah setiap harinya, terus kita juga berhadapan dengan data-data yang berubah juga setiap harinya gitu. Di situ kita diminta terus belajar, terus keep up sama metode-metode baru sih. Itu yang gue rasa di data scientist itu sangat menarik gitu. Yang terakhir juga yang gue rasa itu
kita juga selain harus punya kemampuan terkait domain knowledge kita nih, misalkan gue ini latar belakang di telco nih, berarti gue bisnisnya terkait bisnis telco kan. Nah, gue juga harus dituntut untuk bisa di skill set yang lain, misalkan di programming untuk ngebantu gue, memudahkan gue dalam melakukan analisa atau pembuatan model, dan juga statistika juga tentu. Selanjutnya nih sering keluar pertanyaan, apa sih perbedaan data analis, data engineer, business analyst, dan artificial intelligence itu? Oke. Jadi kalau kita mau paham runtutannya, kita harus mulai dulu dari sumber datanya dulu. Nah, sumber data itu kan sekarang banyak banget ya, baik dari sosial media, terus juga dari data-data yang bersebaran public data set dari internet, ataupun sekarang juga pemerintah juga udah buka juga open data set gitu ya, baik dari pemerintah provinsi ataupun pemerintah kota gitu. Nah, itu di situ ada peran data engineer yang membuat dan mengelola data pipeline. Yang kedua adalah memelihara arsitektur data, terus yang ketiga adalah meyakinkan atau memonitoring availability dari sebuah data gitu. Nah, nanti sumber data itu akan digunakan oleh data analis, data scientist, dan juga AI engineer di situ. Nah, dari tahap selanjutnya ketika data itu sudah diolah oleh data engineer ke dalam bentuk yang diinginkan oleh stakeholder, data analis atau data scientist, barulah di situ masuk ke peran selanjutnya. Peran selanjutnya adalah data scientist dan juga data analis. Data analis ini sebenarnya fokusnya di diagnostik dan deskriptif. Apa sih sebenarnya diagnostik dan deskriptif itu? Jadi data analis ini mengolah dan menganalisa data untuk dijadikan insight sehingga digunakan sebagai pertimbangan untuk membuat keputusan. Nah, di diagnostik ini perannya seorang data analis adalah mencari sebuah akar permasalahan di sebuah perusahaan gitu. Misalkan tadi saya bilang gitu ya, kita nih buat sebuah aplikasi untuk sebagai OTT video gitu. Nah, di aplikasi OTT video itu ada permasalahan di mana banyak sekali sih pelanggan kita yang meninggalkan atau yang berhenti berlangganan gitu. Nah, kita cari apa sih faktornya banyak yang menyebabkan orang-orang itu berhenti berlangganan. Nah, itu namanya diagnostik analistik gitu. Terus tanggung jawab sebagai seorang data analis itu juga di descriptive analytics. Descriptive analytics itu menerangkan apa sih yang terjadi saat ini, menerangkan kondisi bisnis saat ini. Jadi misalkan kita kasih tahu nih setiap bulannya subscriber kita itu sekian loh gitu ya, subscriber orang yang berlangganan di aplikasi kita sekian, terus GMV kita sekian, revenue kita sekian, itu di tahap descriptive analytics. Nah, lebih advance-nya itu dihandle oleh data scientist. Jadi data scientist itu mengolah terus memproses gitu, memvalidasi data sehingga bisa digunakan sebagai prediksi. Kata kuncinya ada di sini, penambahannya ada di prediksi sehingga bisa dibuat jadi sebuah insight untuk perusahaan untuk agar lebih berkembang gitu. Jadi di dalam ilmu analitik sendiri itu kan ada diagnostics, descriptics, predictive dan prescriptive. Nah, si data scientist ini dia harus lebih advance dari data analis. Jadi data scientist itu perlu tambah 2 skill lagi, predictive dan prescriptive. Nah, predictive itu dia perlu bisa memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya menggunakan tools-tools, misalkan seperti machine learning ataupun model statistika. Katakanlah gini, gue udah tahu nih tadi permasalahannya bahwa orang-orang itu banyak banget sih yang berhenti berlangganan di aplikasi OTT kita nih gitu ya. Nah, maka apa sih yang harus gue lakukan? Oh, gue berarti harus bikin sebuah churn prediction menggunakan metode machine learning, misalkan menggunakan metode machine learning KNN gitu ataupun random forest atau decision tree. Nah, dari situ kita menghasilkan sebuah prediksi bahwa di tahun depan atau di bulan depan akan ada sekitar, misalkan kayak saya bilang, misalkan adalah angkanya itu sekitar 1.000 atau 2.000 orang yang akan berhenti berlangganan. Nah, dari hasil itu kita kasih inputan ke stakeholder. Kalau kita tidak memberikan action terhadap prediksi ini, maka kita akan kehilangan sekitar 2.000 atau 1.000 sampai 2.000 pelanggan. Nah, impact-nya apa sih gitu? Impact-nya kita akan loss. Misalkan loss-nya adalah kita loss dari revenue, terus loss dari active user juga kan. Nah, makanya nanti ada prescriptive. Lalu kita ngasih suggest. Suggest-nya apa sih? Bisa nggak sih kita melakukan eksperimen untuk membuat marketing campaign, misalkan gitu. Nah, marketing campaign untuk agar si pelanggan kita itu tidak berhenti berlangganan. Katakanlah tiba-tiba kita kasih nih, kita melakukan eksperimen A/B testing dari pelanggan-pelanggan yang akan churn tadi, dikasih 50%-nya akan dikasih diskon berlangganan jika berlangganan berikutnya dapat diskon 50%. Nah, itu kita lihat apakah efektif atau enggak dalam action orang-orang yang akan berhenti berlangganan. Nah, yang terakhir adalah bisnis analis. Bisnis analis ini orang yang menjembatani antara bisnis dengan teknologi informasi. Jadi dia yang
yang memformulasikan setiap kebutuhan bisnis gitu ya menjadi sebuah kebutuhan teknologi gitu. Katakanlah gini, seorang stakeholder atau C-level itu membutuhkan, gue pengen banget sih nih ngelihat performansi bisnis gue real time gitu. Maka seorang bisnis analis dapat memformulasikan kebutuhannya itu menjadi sebuah BI dashboard, katakan seperti itu. Jadi berarti dia merancang nih, berkoordinasi dengan stakeholder, kira-kira matriks atau KPI apa aja sih yang dibutuhkan stakeholder kita untuk memonitor bisnisnya, perkembangan bisnisnya setiap hari, setiap bulannya. Nah, nanti dia akan berkomunikasi juga dengan teman-teman teknologi, katakanlah dengan seorang data analis dan data scientist. Kita perlu memformulasikan matematik tersebut gitu agar menampilkan sebuah data, ataupun berkoordinasi dengan backend developer ataupun web developer lah, seperti itu. Oh, berarti secara general si bisnis analis ini dia nyambungin dari C-level atau stakeholder. Betul. Untuk apa yang mereka butuhkan dengan data. Iya, jadi kuncinya bisnis analis ini lebih ke arah menjembatani dan menselaraskan ya kebutuhan bisnis terhadap kebutuhan teknologi informasi. Jadi supaya setiap kebutuhan bisnis itu bisa inline dengan perkembangan teknologinya gitu. Jadi adanya bisnis analis itu ngebantu juga kita sebagai seorang data analis atau data scientist gitu. Nah, oke. Buat selanjutnya, job title untuk data scientist nih dari junior sampai senior apa sih, dan organisasi di perusahaan tuh kayak gimana? Oke, ini balik lagi ke masing-masing perusahaan. Ada yang mungkin dia terdiri data scientist itu job levelnya dari junior sampai senior aja. Tapi ada juga yang mungkin dari junior, terus middle, sampai dengan senior gitu ya. Sehingga senior data scientist dia bisa menjadi seorang head of data atau data manager. Nah, jadi katakanlah dalam sebuah perusahaan itu kita ditempatkan jadi data scientist ini bisa dibilang dia bisa ditempatkan di mana aja. Bisa dia sebagai product analytics, marketing analytics, atau business analytics. Dan misalkan katakan kita ditempatkan di sebuah business analytics di situ, atau di sebuah tribe produk digital lah gitu ya. Misalkan kan di OTT video tadi. Nah, kita pasti dipimpin seorang data manager gitu atau head of data. Nah, data manager ini akan yang memimpin atau ngelit beberapa orang data scientist gitu. Nah, dari data scientist ini nanti kan ada yang komposisinya ada junior data scientist ini mungkin dia entry level lah ya, mungkin dari fresh graduate gitu, terus yang punya pengalaman saya pikir sekitar 1 tahun sampai 2 tahun gitu, terus masuk ke middle itu orang-orang yang punya pengalaman gitu ya, udah mungkin dia sudah punya expertise di beberapa domain knowledge di 3 sampai kisaran, kalau kita bicara kisaran experience-nya adalah sekitar 3 sampai 5 tahun gitu ya. Nah, sedangkan si senior level ini dia adalah orang-orang yang punya pengalaman di atas 5 tahun, dan juga dia mungkin lebih deep expertise lagi di domain knowledge tertentu. Jadi katakanlah kalau orang itu tahu bahwa dia tuh punya pengalaman yang mumpuni di bidang banking gitu. Nah, orang-orang yang punya pengalaman di bidang banking ini tahu bagaimana cara dia mengolah datanya, bagaimana dia beradaptasi dengan data yang berubah, terus bagaimana dengan teknologi banking itu perubahannya seperti apa gitu. Nah, itu pasti berbeda orang senior level itu dia tahu domain knowledge-nya seperti apa, dia tahu behavior-nya seperti apa. Nanti di semua 3 komposisi itu akan berada pada satu head of data atau data manager gitu. Oh, oke. Berarti setiap domain knowledge itu setiap orang berbeda-beda untuk bisnis dari perusahaannya sendiri. Iya, jadi domain itu tergantung bisnis perusahaannya sendiri. Katakanlah misalkan gue seorang data scientist di e-commerce, gue berarti harus perlu tahu nih alur proses bisnis di e-commerce itu dari hulu ke hilir, karena pasti nanti penetrasi gue atau misalkan cara gue menganalisanya beda dengan orang-orang di banking gitu, ataupun yang berbeda sekali, gue akan berbeda lagi juga gue menganalisa data gitu, terus transformasi yang gue buat juga akan berbeda kalau gue bekerja di telco gitu, karena dan juga metode-metode yang gue gunakan mungkin ada yang sama tapi hasilnya yang digunakan akan berbeda gitu. Katakanlah gue bilang churn di banking itu faktor variabel yang mempengaruhi ABC, itu churn juga akan churn, kalau gue ngomong churn prediction di telco itu akan berbeda juga variabel yang menentukannya, bisa aja Z, E, F, dan G gitu, kayak gitu. Oke, tadi sempat dimention nih seorang data scientist tuh harus menguasai statistika dan pemrograman. Selain 2 itu ada lagi nggak skill set yang lain yang perlu? Oke, selain 2 skill set yang mungkin pemrograman dan statistika itu juga ngebantu kita dalam hal analisa, yang pertama yang perlu ditekankan, kita harus tahu
domain knowledge-nya apa yang kita minati gitu ya. Jadi kita harus mulai belajar nih, mungkin teman-teman yang baru fresh graduate bisa searching data-data di Kaggle gitu kalau dia tertarik di bidang tertentu gitu. Terus yang kedua adalah terkait interpersonal skill. Interpersonal skill itu penting banget gitu, yang paling sering terlupakan lah gitu. Mungkin dari orang-orang yang fresh graduate itu lebih mementingkan secara teknikal nih, gue perlu banget belajar programming. Saking dia asiknya belajar programming A dan segala macamnya, dia lupa terkait interpersonal skill. Interpersonal skill itu melingkupi misalkan kita harus bisa punya communication skill, yang kedua bisa teamwork gitu, terus kita juga bisa jadi punya kemampuan problem solving lah gitu. Karena gua rasa communication skill itu juga sangat diperlukan sebagai seorang data scientist, karena tadi sudah gue jelaskan sebelumnya, sebagai seorang data scientist itu punya tanggung jawab untuk berkomunikasi dengan stakeholder, C-level ataupun managerial level gitu. Jadi kita tahu apa sih yang dia butuhkan, terus apa sih yang jadi pain problem di perusahaan itu gitu sih. Oh, oke. Berarti data scientist ada ngasih suggest decision. Betul. Jadi seorang data scientist itu idealnya, kita berbicara idealnya, dia bisa ngasih suggest kepada stakeholder apa yang harus dilakukan untuk mengembangkan suatu masalah atau untuk mensolusikan suatu masalah gitu. Jadi balik lagi sebenarnya kalau decision making itu ada di stakeholder atau C-level, tapi kita kasih support gitu ya terhadap analisa datanya. Kalau stakeholder melakukan keputusan A, maka resikonya adalah ini, dan juga data pendukungnya adalah ini gitu. Oh, oke. Menurut Dinar nih, prospek data scientist di tahun 2022 gimana? Ya, gue suka keep up sama LinkedIn ya, karena LinkedIn ini salah satu juga tools kita gitu ya, tools kita juga yang dia suka bikin report, emerging jobs report. Sampai tahun 2021 gue suka kepoin deh. Ini sebenarnya ada perubahan nggak sih? Gue rasa apakah di tahun gue pertama kali nyentuh jadi seorang data scientist atau ML engineer berubah nih? Jangan-jangan data scientist ML engineer selama kurun waktu berarti sekitar 3 tahun ini udah berubah kebutuhannya. Tapi ternyata masih sama. Data scientist, machine learning engineer itu masih masuk top 10 gitu ya, top 10 pekerjaan yang sangat dibutuhkan. Apalagi di era big data ini, semua perusahaan berlomba-lomba ya untuk memanfaatkan big data supaya bisa lebih berkembang lagi gitu. Nah, salah satu orang yang berperan dalam menganalisa big data ya seorang data scientist gitu. Jadi as long as misalkan kita punya banyak data, as long as big data itu tetap jadi tumpuan kita, data scientist juga tetap jadi sebuah promising karir lah gitu. Oh, oke. Oke, dari Dinar, apa ada pesan untuk teman-teman yang sudah berkarir di data scientist atau baru ingin berkarir di data scientist? Oke, mungkin kalau gue pesan-pesan untuk teman-teman yang udah berkarir, terus yang juga akan berkarir ya, khususnya untuk teman-teman fresh graduate, yang pertama, gue rasa terus belajar gitu ya, terus belajar dan keep up terhadap perkembangan teknologi yang bisa ngebantu kita dalam memecahkan sebuah masalah gitu ya di bidang data science. Yang kedua, rajin-rajin baca jurnal, karena mungkin baca jurnal itu juga ngebantu kita terhadap keep up riset sih di dunia pendidikan itu terkait metode-metode data mining atau machine learning yang mungkin nanti bisa ngebantu kita gitu ya, ngebantu kita dalam memecahkan masalah di perusahaan. Terus mungkin buat teman-teman yang sudah bekerja gitu ya, jangan malu dan jangan sungkan untuk nanya seniornya atau atasannya gitu ya, karena di situ ketika kita punya relasi yang baik terhadap senior gitu ya, di situ juga banyak sharing ilmu yang sangat bermanfaat biasanya gitu. Dan itu yang terjadi pada gue gitu. Gue biasanya suka ngerepotin gitu ya, ngerepotin atasan gue, ngerepotin senior gue nanya terkait sebuah permasalahan, dia jawab dengan baik gitu, terus akhirnya gue tahu terkait masalah, dan itu nggak ada di textbook biasanya kayak gitu. Terus yang terakhir, buat fresh graduate mungkin buat berkompet atau bisa kompetisi dengan fresh graduate yang lainnya, lo harus punya portofolio yang banyak gitu, portofolio yang baik dan banyak gitu. Nah, portofolio itu bisa diambil mungkin bukan hanya dengan internship, lo juga bisa bikin sebuah portofolio terhadap use case apa aja sih yang lo pernah pecahin gitu menggunakan public dataset. Lo mungkin bisa buka GitHub gitu atau lo buka website gitu terkait gue pernah nih menyelesaikan masalah public dataset di Kaggle gitu, ataupun terkait dataset di open government gitu, baik di Jakarta ataupun di daerah-daerah lain kayak gitu sih. Oke, nggak kerasa udah di akhir obrolan. Terima kasih Dinar untuk sharing ilmunya. Semoga berguna untuk teman-teman. Sama-sama Rio. Dan bagi kalian yang sedang mencari pekerjaan, jangan lupa visit our website www.ecruit.com dan temukan pekerjaan impian kalian.
Saya Rio. Saya Dinar. Dan Sia. See ya.